Bismillahirrahmanirrahim. Karena tentunya kita paham penyakit-penyakit fisik itu ada kaitannya dengan apa yang terjadi pada hati kita. Karena penyakit itu datang dari pola pikir, dan pola pikir tergantung bagaimana kondisi dan keadaan hati. Makanya betul ketika Rasulullah SAW beliau menyebutkan sebuah hadis yang sangat terkenal. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhatil a'malu kullaha fa idza fasadatil a'malu kullaha. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, maka seluruh yang lainnya akan menjadi baik. Seluruh yang lainnya yang menjadi baik itu ya ibadahnya, ya kualitas hidupnya, ya kesehatannya. Apabila sekerat daging itu buruk, maka yang lainnya pun akan menjadi buruk. Ibadahnya pun akan menjadi buruk, kesehatannya pun akan menurun. Karena hati apabila sakit, maka memberikan aura yang negatif kepada pikiran manusia. Dan ketika pikiran itu negatif, akan mengalirkan aura yang negatif pula kepada setiap peredaran darah. Dan timbulnya berbagai macam penyakit fisik. Banyak di antara kita yang tidak tahu, berbagai macam penyakit fisik itu ada kaitannya dengan berbagai macam gejala negatif yang ada pada hati kita ketika tidak salim. Makanya itulah yang menjadikan kita paham kenapa pembahasan hati menempati urusan penting. Bahkan urusan kita memahami akidah pun untuk menjadikan hati kita itu salim. Karena memang betul kata Rasulullah, barometernya itu adalah pada hati. Kalau dia sudah baik, seluruhnya akan baik. Ibadahnya nikmat, ketaatan menjadi ringan, kualitas kesehatan itu akan dia dapatkan. Dan terjadi sebaliknya. Kalau hati itu buruk, maka seluruhnya itu akan menjadi buruk. Maka inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya Allah menjaga hati kita dan memutarkan hati kita di dalam ketaatan dan memberikan maintenance yang terbaik dan melindungi hati kita supaya hati kita senantiasa menjadi hati yang salim. Hati yang akan berakibat besar pada kualitas kehidupan kita, baik dalam tataran ibadah ataupun dalam tataran kesehatan kita. Inilah yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan ini kita berjumpa dan kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas setiap anugerah dan karunia yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kita bersyukur pada sesuatu yang bukan hanya banyak, tetapi kita bersyukur pada sesuatu yang juga sedikit. Karena syukur itu, ada syukurnya orang yang beriman, ada syukurnya kalangan materialisme. Orang yang materialis itu akan bersyukur ketika nampak grafik penambahan rezeki, baru dia bersyukur. Karena dia mengambil keuntungan dari kesyukuran itu ketika dia melihat ada pertambahan, barulah dia bersyukur. Orang yang beriman itu adalah mereka yang memaknai syukur dalam setiap perkara. Karena setiap kehidupan yang dia dapatkan setiap pagi sudah cukup menjadikan dia bersyukur. Walaupun terkadang secara statistik harta yang dia dapatkan mungkin tidak bertambah. Walaupun secara statistik mungkin materi yang ada pada rekeningnya tidak juga bertambah tebal. Tapi dia bersyukur, karena syukur bagi orang yang beriman itu mereka adalah orang yang sensitif bahwasanya seluruh kehidupan yang dia miliki pada dasarnya adalah sebuah karunia terbesar dari Allah. Inilah yang menjadikan kita semuanya, tak terkecuali saya, semoga kita termasuk orang yang mampu merubah mindset di dalam kita bersyukur. Bukan hanya ketika mobil kita dari 1 tambah 2 baru kita bersyukur. Bukan hanya sebatas ketika rumah kita yang asalnya 100 meter jadi 200 meter baru kita bersyukur. Tapi seluruh apapun yang kita peroleh dalam kehidupan kita, maka disitulah kita bersyukur. Karena makna setiap karunia itu akan hadir ketika kita selalu berkomitmen di dalam kita bersyukur. Ingat, barang yang kita miliki pada karunia yang Allah berikan kepada kita belum tentu berkah. Ibu-ibu dan bapak sering nggak menjumpai kita mendapati banyak orang punya banyak barang, fungsinya sama, tetapi barang itu tidak tergunakan secara maksimal.
tidak digunakan juga tidak, karena dia memiliki barang-barang yang sama juga begitu banyak. Dihadiahkan juga tidak, diberikan juga tidak, dibuang juga tidak mampu. Dan akhirnya menjadi tumpukan, di mana dia terbebani untuk terus merawatnya setiap waktu. Maka para ulama mengingatkan saya, mengingatkan semuanya. Kalau kita punya banyak barang, fungsinya sama, tetapi akhirnya tertumpuk-tumpuk semata, tidak mampu kita jalankan fungsinya, dan kita tidak mampu juga untuk memberikan kepada orang lain. Kita juga tidak mampu untuk berbagi sama orang lain, membuangnya apalagi. Tapi di dalam rumah kita dan di halaman kehidupan kita hanya menjadi tumpukan barang, berarti bisa jadi barang itu karunia, tapi belum tentu mendapatkan barokah dari karunia barang yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah ya, dalam betul para ulama menjelaskan. Nah, inilah yang menjadikan kita betul-betul berlindung diri. Yang kita berlindung diri itu bukan hanya berkurangnya anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita, tapi yang menjadikan kita juga berlindung diri itu adalah banyaknya karunia, yang sebenarnya karunia itu tidak termaksimalkan fungsinya, tapi juga tidak mampu kita kelola dengan keimanan kita, sehingga akhirnya menjadi tumpukan yang sebenarnya menyusahkan kita, menyempitkan rumah kita dan kehidupan kita. Tapi juga kita tidak bisa ngapa-ngapain terhadap barang itu. Maka inilah yang menjadikan para ulama berkata, berarti kalau ada siapapun itu, saya ataupun yang lainnya, kalau memiliki fakta yang semacam ini, berarti keberkahan pada karunia itu telah hilang. Dan hilangnya keberkahan pada setiap karunia itu lebih parah daripada hilangnya barang itu sendiri. Karena terkadang banyak di antara kita punya barang, tapi justru kita tidak pernah menyadari pentingnya barang itu di dalam rumah kita. Dan inilah yang menjadikan kita khawatir, bahwasanya karunia itu harus diikat dengan makna keberkahan. Dan makna keberkahan itu adalah ketika barang itu tergunakan dan terjalankan sesuai dengan fungsinya, menambah kebaikan kita dalam urusan akhirat dan dunia kita dalam perkara yang mubah. Maka kalau itu hadir, itu sesuai dengan fungsi, berarti di dalamnya ada keberkahan. Kita berlindung dari berbagai macam karunia yang akhirnya menjadi beban hisab dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Dan kita berharap semoga dengan kita bersyukur atas gadget kita, atas seluruh barang yang kita miliki pada karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita, inilah yang menjadikan kita bisa mengharapkan keberkahan pada setiap barang itu. Dan kalau kita sudah mendapatkan berkah pada setiap karunia, maka kita akan diringankan untuk berbagi. Dan kita akan memanage barang itu. Tidaklah barang datang kecuali harus ada barang yang keluar. Tidaklah ada barang yang datang kecuali harus ada barang yang dihadiahkan. Karena kaidah anugerah itu terkadang simple, sederhana. Kaidah anugerah itu apa? Terkadang Allah akan datangkan yang baru ketika kita mampu mengelola yang lama, yang kita bagi dan kita hadiahkan kepada sesama para hamba Allah. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi kita dan setiap urusan kehidupan kita, insya Allah. Kita pada kesempatan ini kita akan melanjutkan estafet perjalanan kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari setiap anak tangga yang kita harus kaji bersama, karena kita fakir, kita ini betul-betul bodoh terhadap ilmu pada perkara-perkara yang berkaitan Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita membahas tentang itu, maka sesungguhnya ada sebuah dialog yang ada di dalam kitab para ulama salaf, tentang seseorang yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar, dan tentunya masing-masing dari kita paham betapa besarnya keilmuan yang dimiliki oleh Fudail bin Iyad.
seorang mantan pembegal yang akhirnya bertobat dan justru menjadi ulama. Masya Allah ya. Disinilah kita mengerti tentang satu pelajaran penting. Tinggalkan dosa karena Allah, maka Allah akan berikan prestasi terbaik dan Allah lanjutkan potensimu. Mungkin kalau Fudail bin Iyad ini tidak bertobat dari pembegal, mungkin tidak ada yang kenal dengan nama Fudail bin Iyad. Tapi ketika Fudail bin Iyad itu beliau bertaubat, maka beliau menjadi ulama dan namanya harum sampai hari ini. Fudail bin Iyad, seorang pembegal ini, pernah bertemu dengan seseorang yang lebih tua daripada umurnya beliau. Beliau sepuh, lalu ditanya sama Fudail bin Iyad, "Kam umruk?" Umurmu berapa? Maka orang itu menjawab, "Umur saya 60 tahun." Lalu kemudian Fudail bin Iyad berkata kepada bapak tua yang sepuh ini, "Berarti selama 60 tahun kamu telah berjalan menuju kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah dalam perjalananmu menuju kepada Allah." Masya Allah ya. Sebuah komentar yang sangat indah. Fudail bin Iyad itu memotret bahwasanya umur itu bukan semata-mata angka. Tapi beliau itu memotret bahwasanya umur bagi orang yang beriman adalah rihlatun ilallah. Umur itu merupakan journey, traveling, perjalanan kita menuju kepada Allah. Dan itulah yang direspon oleh Fudail bin Iyad. 60 tahun kamu telah berjalan menuju kepada Allah. Dan insya Allah sebentar lagi, insya Allah kamu akan sampai pada ujung perjalananmu menuju kepada Allah. Umur bagi mereka yang berdosa mungkin sesuatu yang menakutkan ketika satu persatu hari yang dilewati mengurangi jatah kesenangan dia di dunia. Tapi bagi orang yang beriman, umur itu merupakan rihlatun ilallah. Masya Allah ya, kata-kata ini indah. Kalau bagi yang paham bahasa Arab, tentunya sepakat dengan saya. Fudail bin Iyad itu mengatakan rihlatun ilallah. Umur itu perjalanan kita menuju kepada Allah. Ya, journey to Allah. Perjalanan manusia kepada Allah. Dan beliau berkata, 60 tahun kamu sudah berjalan menuju kepada Allah. Alangkah dekatnya kamu menuju kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya kita belajar dari apa yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad. Bahwasanya umur kita ini berbeda-beda hari ini. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang sudah lebih dari 50. Berarti sebanyak angka yang telah kita lewati pada umur kita, maka sepanjang itulah kita sudah mendekat kepada Allah, meninggalkan panggung dunia, dan meninggalkan riuhnya kerumunan manusia. Ya. Terlebih kalau sudah melewati 40, lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan. Kita sudah mulai mendekat kepada Allah. Tentunya ketika kita paham umur itu merupakan journey to Allah, perjalanan kita menuju kepada Allah, rihlatun ilallah, maka yang membahayakan, yang mengkhawatirkan kita bukanlah ujung dari perjalanan kita, pada angka mana kita nanti akan bertemu dengan Allah, apakah 50, apakah 52, apakah 55, apakah 60. Tapi yang kita khawatirkan adalah amal apa yang akan kita bawa di hadapan Rabb yang telah kita berjalan kepadanya sepanjang hidup. Jadi kita menuju kepada Allah. Jadi yang kita khawatirkan bukan ujung jalan ini. Yang kita khawatirkan itu apa yang kita bawa pada perjalanan kita sesuai dengan jatah waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Apa yang kita bawa ketika perjalanan ini sampai pada terminal akhir, yaitu perjumpaan manusia dengan Allah. Karena kematian itu pada dasarnya, adalah gerbang berjumpa dengan Allah.
Dan siapapun ketika dia akan berjumpa dengan Allah, kalau dia punya banyak bekal, tentunya senang. Dan Allah pun juga akan lebih senang bertemu dengan dia nanti. Dan siapapun yang mereka tidak mempersiapkan bekal, maka tentunya siapapun yang tidak mempersiapkan bekal, maka dia akan benci berjumpa dan bertemu dengan Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu riwayat, "Faman ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Faman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Makanya kemudian kita mendapati dan kita menjumpai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia senang berjumpa dengan Allah, maka Allah itu lebih senang berjumpa dengan dia nanti. Sebagaimana ketika seseorang itu benci bertemu dengan Allah, maka Allah lebih benci untuk bertemu dengan dia nanti. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita paham, kita tentunya mengerti, inilah hakikat umur kita. Umur kita itu adalah journey to Allah. Umur kita itu adalah rihlatun ilallah. Ya. Ketika kita tadi menyampaikan bahwasanya yang kita khawatirkan bukanlah ujungnya, tapi bekalnya. Inilah yang menjadikan kita paham. Kalau penjabaran ini kita kaitkan dengan apa yang kita pelajari secara runut dan sistematik setiap bulan. Yaitu adalah bagaimana ketika kita menjumpai, ketika kita sedang menuju kepada perjalanan menuju kepada Allah, maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengkorelasikan dengan apa yang kita pelajari. Kenapa kita belajar tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena 40 karakteristik ini akan menjadikan kita memiliki bekal apa yang harusnya kita persiapkan sebelum berjumpa dengan zat yang kita cintai. Dan kita mempersiapkan dengan perhiasan-perhiasan terindah yang dicintai oleh Rabb yang kita cintai. Dan itulah jawaban kenapa kita mengkaji kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kemudian kita pelajari, dan semoga apa yang kita pelajari membuahkan amal, tindakan kita yang sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga ini pula yang akan menjadikan kita dimudahkan oleh Allah di dalam ujung perjumpaan kita yang indah dengan Allah yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta. Sekarang mari kita kemudian buka. Pada perjumpaan kita kemarin yang terakhir, kita telah membahas salah satu karakter mereka yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan kita menyampaikan betul bahwasanya ini merupakan salah satu di antara hal yang cukup banyak orang tidak mengetahui, bahwasanya termasuk perkara yang bisa menjadikan diri kita sangat dicintai oleh Allah ketika kita melakukan satu amal, satu kegiatan, pada satu aktivitas yang kita lakukan, amal, aktivitas, dan kegiatan yang kita lakukan menjadikan diri kita dicintai oleh Allah ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain. Agama kita, sunnah yang kita peroleh dari Rasulullah SAW, itu merupakan sunnah yang tidak mengajarkan kepada kita egosentris. Bagaimana kita hanya berpikir tentang kebaikan yang bisa berpulang kepada diri kita dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, lalu kita menutup mata dan menutup telinga terhadap apa yang sedang terjadi di luar rumah kita dan kondisi apa yang sedang menimpa kepada mereka. Bukan itu yang diajarkan Islam dan sunnah dalam kehidupan kita. Tetapi yang diajarkan sunnah dalam kehidupan kita adalah justru kita
diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana amal terbaik itu adalah amal ketika kita bisa memberikan manfaat dan memberikan kebahagiaan kepada orang di sekitar kita. Bahkan amal ini melampaui amal-amal ibadah mahdhah yang sering dikerjakan manusia untuk dirinya. Karena Allah itu paling senang ketika amal dilakukan manusia, efek dari amal itu memberikan manfaat kepada orang. Lalu orang lain yang merasakan manfaatnya, maka sebesar manfaat yang telah diberikan kepada orang lain, maka sebesar itu Allah melipat gandakan amal itu ketika amal itu memiliki efek yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Masih ingat ketika kita menyampaikan di dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menyampaikan dan menerangkan kepada kita, li'an asira fi masirati akhi, kalaulah aku berjalan untuk membantu saudaraku selama 1 hari atas kebutuhan yang dia miliki, lalu kemudian aku bantu urusan dia selama 1 hari, kata Rasulullah, itu lebih aku cintai aktivitas 1 hari bersama dengan orang yang aku bantu, lebih aku cintai, kata Nabi, daripada iktikaf. Daripada aku iktikaf di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, selama 30 hari. Sehingga ketika kita memahami riwayat ini, kita mengambil sebuah kesimpulan. Orang iktikaf 30 hari itu di Masjid Nabawi dengan tingkat kesulitan, pengorbanan yang luar biasa, dan tentunya harga yang juga tidak murah. 30 hari dia iktikaf di Masjid Nabi, kalah dengan sebuah tindakan ketika kita berjalan, mendatangi teman kita, mendatangi kaum muslimin yang membutuhkan bantuan kita, dan kita wakafkan hidup kita pada hari itu kepadanya untuk membantu urusannya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, itu lebih dicintai oleh Rasulullah, dicintai pula oleh Allah daripada perjalanan yang dilakukan manusia ketika iktikaf di Masjid Nabi selama 30 hari. Makanya kemarin saya menyampaikan, kenapa orang yang membantu saudaranya selama 1 hari, kenapa orang yang membantu saudaranya selama 1 hari itu lebih baik daripada orang yang iktikaf selama 30 hari, karena orang yang iktikaf 30 hari di masjidnya Nabi, orang yang iktikaf 30 hari di masjidnya Nabi, maka manfaatnya hanya kembali kepada pribadi orang yang melakukan. Tapi ketika kita membantu saudara kita selama 1 hari, maka manfaatnya dirasakan sama orang lain. Kegembiraan yang kita masukkan ke hatinya dan jiwanya ketika kita menolongnya, sampai dia merasa lapang dan ringan persoalan yang dia temui pada hari itu, itulah yang menjadikan Allah ridha, dan keridhaan itu lebih besar daripada senyuman yang dilakukan orang yang iktikaf ketika senyuman itu hanya bermanfaat bagi orang yang melakukan. Dan kita harus paham. Jadi inilah yang kemudian mendorong kita, kalau kita menuju kepada surganya Allah, kalau kemudian kita menuju kepada surganya Allah hanya mengandalkan ibadah-ibadah mahdhah yang kita selalu lakukan dari sholat, puasa, tentunya kita paham, sholat kita banyak yang tidak khusyuk. Kalau perjalanan kita menuju kepada surga hanya mengandalkan puasa kita sering sekali tersusupi dengan riya yang menjadikan musnah dan sirna pahala puasa kita ketika sudah tertunggangi dengan riya ketika kita mendapatkan pujian dan kita bangga ketika mendapatkan pujian itu. Kalau kita ke surga hanya bermodal dengan amalan-amalan pribadi yang tidak ada investasi untuk membahagiakan orang lain dan membantu orang lain, sulit rasanya membayangkan perjalanan kita akan sampai menuju kepada rahmat dan surganya Allah secara cepat dan ekspres. Karena ekspres perjalanan kita menuju kepada surganya Allah disampaikan di dalam buku. Salah satu hal yang membuat perjalanan kita menuju surga dan rahmatnya Allah itu ekspres, yaitu adalah ketika kita banyak membantu orang, menggembirakan hati manusia, dan memberikan keringanan atas seluruh masalah yang dia jumpai dan dia dapatkan. Sekarang setelah kita memahami itu, dan itu sudah saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya, pertanyaan kita itu adalah,
Apa perkara yang menjadikan orang akhirnya tidak melirik amalan ini? Kan kita harus paham. Kenapa banyak manusia tidak melirik amalan untuk memberikan khidmah kepada orang lain? Memberikan senyuman, memberikan keringanan, memberikan kebahagiaan, menutupi hutang-hutangnya. Kenapa sedikit orang yang memiliki sebuah sikap yang semacam ini? Padahal ini memiliki sebuah tawaran yang menggiurkan. Satu harinya sebanding dengan 30 hari itikaf di masjidnya Nabi. Tapi walaupun sudah disampaikan tentang kebenaran ini, ditampilkan sunnah ini, narasi ini, tapi masih banyak orang yang tidak bergegas untuk mengerjakannya. Ada apa yang menjadikan akhirnya orang itu tidak memantaskan dirinya pada sifat yang ke-15 ini untuk memberikan manfaat kepada banyak manusia? Para ulama lalu kemudian menyampaikan orang-orang sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu mereka sulit untuk berbagi dan sulit memberikan pertolongan dan khidmahnya dia kepada orang lain. Padahal para salaf itu, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'ut tabi'in, adalah orang yang mereka itu luar biasa ketika mereka selalu berdedikasi untuk memberikan manfaat kepada halayak orang lain dalam kehidupan mereka. Dan mereka bukan menjadi manusia egosentris. Ada beberapa alasan yang menjadikan kita akhirnya urung melakukan amal yang sifatnya bisa memberikan senyuman dan kebahagiaan orang lain dan membantu apa yang dirasakan pada kesulitan yang dia lewati. Yang pertama itu adalah karena tumbuhnya rasa malas. Yang hingga pada kehidupan manusia, dan kemalasan itu bukan hanya menghalangi ibadah-ibadah makhdoh yang kita lakukan, tetapi kemalasan itu berdampak luas sehingga menjadikan seseorang itu begitu sulit bergerak keluar dari rumahnya untuk membantu orang lain ketika dia tersusupi dan tertumpangi dengan sebuah penyakit yang disebut dengan rasa malas. Disinilah baru kita bisa mengkorelasikan dengan doanya Nabi. Nabi setiap pagi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Sesungguhnya aku berlindung diri dari rasa lemah dan aku berlindung diri dari rasa malas. Karena al-kasal itu disebut penyakit. Sampai Nabi pun berlindung diri dari penyakit malas. Dan penyakit ini, impact-nya bukan hanya menahan kita dari perbuatan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah, dari sholat-sholat yang wajib ataupun yang sunnah. Itu juga berimpact dan berdampak kepada komitmen kita untuk membantu orang itu menjadi malas. Karena memang kemalasan itu bisa menjadi musibah di dalam kehidupan agama. Makanya para penuntut ilmu, sampai mereka itu berkata, al-kasaluda, sesungguhnya kasal, malas itu penyakit. Sehingga ketika orang itu mau, kemudian dia merasa tidak mau direpotkan, penyakit tidak mau direpotkan ini loh, yang menjadikan seseorang itu akhirnya mereka terluputkan dan terlewatkan dari amalan-amalan yang gede banget. Karena kalau kita paham, kalau Bapak dan Ibu sepakat bahwasanya sholat kita banyak yang tidak khusyuk, kalau kita sepakat bahwasanya puasa kita masih biasa, maka yang kita lakukan untuk menutupi dan membackup kekurangan kita pada ibadah makhdoh itu yang membantu, memberikan manfaat kepada orang. Karena itu nilainya, dampaknya begitu besar. Dan itu akan terlewatkan ketika seseorang itu memiliki sifat kemalasan pada dirinya. Makanya itulah yang menjadikan kita melazimi salah satu doa dan zikir yang dilazimi oleh Nabi SAW. Yaitu adalah bagaimana kemudian kita terhindarkan dari malas. Karena setiap orang yang diberikan oleh Allah nasyat, semangat, salah satu semangatnya adalah menebarkan kebaikan dan memberikan manfaat. Tidak menikmati rasa malas ketika dia berdiam diri, mengurung dirinya di dalam kepungan tembok di dalam rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang itu akhirnya mereka tetap terlewatkan untuk membantu orang, membahagiakan orang, lalu memasukkan kegembiraan kepada orang lain? Yang kedua, penyebab terjadinya kegagalan manusia untuk memberikan manfaat dan kegembiraan bagi orang lain. Manfaat bagi orang lain itu apa? Karena dia merasa ghina, dia merasa cukup dengan ibadahnya yang sudah dia lakukan dalam ibadah-ibadah makhdoh.
Ketika seseorang itu sudah memiliki rasa ghani atau ghina, dia merasa cukup terhadap ibadahnya, dan tidak ada yang membuat seseorang manusia itu merasa cukup dengan ibadahnya kecuali syaitan. Kalau seseorang itu sudah merasa cukup, maka dia tidak mau merepotkan dirinya untuk membantu orang lain. Karena dia merasa bahwasanya perjalanan ke surga itu perjalanan yang bisa tercukupi dan tercover dengan ibadah-ibadah yang sudah dia jalankan di dalam rumahnya. Sehingga dia tidak perlu punya komitmen untuk menebarkan manfaat, dan dia tidak perlu untuk mengevaluasi berapa orang yang sudah dia bantu sepanjang hidupnya. Kenapa? Bagi dia merasa cukup dengan ibadah yang telah dia lewati. Dia merasa cukup dengan ibadah yang telah dia jalani. Penyakit merasa cukup, bahkan lebih dalam takaran ibadah dan takaran iman itu tercela. Karena yang paling baik itu merasa kurang dalam takaran ibadah dan merasa kurang dalam takaran iman. Penyakit ghina merasa cukup dengan ibadah yang telah dilakukan, maka ini juga menjadi salah satu faktor yang mendampingi faktor yang pertama. Kalau sudah merasa cukup, kita mungkin tidak akan pernah peduli ketika ada tawaran-tawaran yang datang menghampiri kita, ketika kita sedang dibukakan pintu-pintu untuk memberikan kebahagiaan dan memberikan keringanan atas masalah yang dijumpai dan didapatkan orang lain. Karena kita merasa cukup kok. Lalu kita sudah merasa baik dengan kehidupan kita. Makanya disinilah kita akhirnya faham, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu kemudian mensucikan diri kalian. Karena kalau orang sudah mensucikan, dampaknya itu berderet. Salah satunya dia akan merasa cukup dengan ibadah yang telah dia lakukan. Sehingga akhirnya ketika ada sebuah pintu yang terbuka untuk memberikan khidmah, maka dia tidak pernah memberikan khidmah itu. Dan jadilah dia sebagaimana yang saya sampaikan pada waktu pertemuan kita yang terakhir. Jadilah dia kayak sumur yang susah memberikan manfaat bagi orang. Ada nggak penuntut ilmu yang mereka itu Masya Allah susah diambil manfaatnya, dan susah pula membuka diri untuk memberikan manfaat? Susah, sulit. Dan selalu beralasan bahwasanya saya orangnya semacam ini, selalu beralasan tentang kondisi dirinya. Padahal kondisi dan keadaan kita apabila memang belum ideal, bukankah kita diwajibkan untuk memperbaiki diri? Makanya kemudian akhirnya ada orang yang kedua, dia merasa lebih dalam takaran ibadah. Atau minimal dia merasa ghina, dia merasa cukup dengan ibadah yang telah dia lakukan. Sehingga dia tidak ada hasrat untuk melakukan amalan tersebut. Dan akhirnya dia tidak pernah berusaha untuk menggembirakan hati. Bahkan terkadang menyakiti atau tidak menyakiti apa, bahkan terkadang sampai dia menyakiti pun dia tidak merasa. Untuk bilang minta. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama mengatakan, kenapa gagalnya seseorang untuk berlaku dan bertindak menggembirakan hati dan memberikan manfaat bagi orang lain? Yang ketiga, karena setan itu betul-betul menahan dia, menutupi dia supaya dia menjadi orang yang betul-betul tidak peduli dengan amalan-amalan yang sifatnya amalan itu memberikan manfaat orang lain. Dan menyibukkan dia dalam perkara-perkara yang kecil, tetapi diluputkan dari perkara yang lebih besar. Ingat nggak saya pernah menyampaikan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim? Perkataan Imam Ibnu Qayyim itu kemudian ketika beliau berkata, setan itu ketika menggoda manusia, maka setan itu memiliki berbagai macam agenda. Agenda yang pertama dengan kesyirikan. Agenda dengan yang kedua, menyibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Agenda yang ketiga untuk menyesatkan manusia dengan dosa besar. Agenda yang berikutnya dengan dosa kecil. Agenda berikutnya menyibukkan dalam perkara mubah. Yang keenam, kata Imam Ibnu Qayyim, dibiarkan manusia itu beramal dengan amalan yang kecil, supaya dia luput dari amalan yang besar. Maka ketika setan itu tahu bahwasanya amalan memberikan manfaat kepada orang itu merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah, karena amalan itu impact-nya memberikan manfaat dan kebahagiaan serta keringanan hidup dan masalah yang didapatkan orang lain, karena ini sangat besar ketika ditimbang dan sangat besar volume masanya ketika ditimbang dalam pengadilan Allah, maka setan akan berusaha menyibukkan orang itu dengan perkara yang kecil supaya dia luput dalam perkara yang lebih besar dengan ini. Mungkin disibukkan dengan hal-hal yang mungkin kecil gitu.
Karena setan itu kalau kemudian menggoda manusia itu ketika gagal dengan syirik, gagal dengan bid'ah, gagal dengan dosa besar, gagal dengan dosa kecil, gagal dengan perkara mubah yang berlebihan, maka setan akan memakai satu cara yang tampaknya lembut tanpa kita merasa bahwasanya cara itu sudah menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Dengan kita disibukkan pada perkara kecil supaya kita luput dari perkara yang besar ini. Ya disibukkannya macam-macam. Sibukan perkara ini, sibukan perkara ini. Akhirnya apa? Kalau saya tidak punya waktu lagi untuk ngurusin orang lain. Apa yang dia lakukan mungkin benar. Apa yang dia lakukan mungkin berpahala. Tapi pahalanya kecil dibandingkan ketika dia berkhidmat dan ketika dia terus berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu kemudian salah satu triksnya. Kan saya sudah pernah menyampaikan ini. Setan itu selalu memiliki strategi penyesatan yang luar biasa dalam pencapaian seluruh planning untuk melancarkan dan memuluskan penyesatan setiap manusia. Itulah setan. Ya. Jadi akhirnya kalau dia sudah gagal ini, maka disibukkan. Ingat gak saya pernah menyampaikan sebuah fakta? Ternyata dulu di masa penjajahan, tidak setiap orang itu mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Ada di antara satu fenomena sejarah yang saya baca, ada sekelompok orang yang mereka tidak pernah mau ngutik-ngutik masalah penjajahan. Mereka berdiam di dalam tempat-tempat padepokan yang mereka miliki, mereka berzikir. Ya. Dan mereka tidak pernah peduli tentang penjajahan, mereka berzikir saja. Masya Allah itu. Dari fakta sejarah yang kita peroleh bahwasanya, tentunya kita paham kan, orang yang berzikir itu kan amal. Tapi ketika negara yang kita cintai, bangsa yang kita cintai sedang dijajah oleh bangsa asing, yaitu Belanda pada saat itu, tidak ada amal yang paling luar biasa pada saat itu kecuali adalah tidak ada amal yang paling luar biasa kecuali adalah mengusir penjajah yang telah menodai kehormatan bangsa dan negeri yang kita cintai. Mereka berzikir, tapi zikirnya itu kemudian betul-betul, Pak, zikirnya memang berpahala, tapi diluputkan dari perkara yang besar. Sama pula, ketika setan itu berusaha menahan manusia, supaya kemudian manusia itu tidak melakukan amalan-amalan yang sifatnya bermanfaat bagi orang lain, dihadirkan berbagai macam dalih dan pembenaran. Dari sifat malas, dari kemudian merasa cukup, dari kemudian berbagai macam faktor-faktor yang lainnya ketika dia merasa sudah begini aja, tidak usah macam-macam ketika beramal, maka setan pun akan nyibukkan dia. Sudahlah, sibuk ini. Lalu dia tidak pernah mengetahui apa yang terjadi dulu. Dan dia tidak pernah memberikan senyuman kepada orang. Padahal agama ini merupakan agama yang sifatnya agama ini adalah sifatnya agama kita itu terus memberi manfaat. Ngomong yang baik karena efeknya itu manfaat. Agama ini tuh selalu menekankan setiap syariat itu selalu memberi manfaat untuk orang lain. Hampir seluruh syariat, hampir 90% syariat yang ditetapkan dalam kehidupan kita itu apa? Untuk bisa memberi manfaat sama orang. Ya kan? Kita puasa, merasakan empati ketika kita merasakan lambung kita perih. Manfaatnya kembali sama orang. Akhirnya kita menghargai orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar kita ketika kita pernah merasakan lapar. Kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga. Efeknya siapa yang merasakan? Efeknya yang merasakan adalah tetangga kita. Ya. Ini menunjukkan kepada kita asas kebermanfaatan itu, Masya Allah itu. Itulah yang menjadikan mulianya seseorang di hadapan Allah. Makanya kemudian inilah yang dibangun di dalam kehidupan sunnah. Bagaimana sunnah itu menjadikan setiap dari kita itu punya komitmen, checklist, serta evaluasi berapa orang yang sudah kita berikan manfaat dalam kerangka agama Allah. Kalaulah setiap manusia mukmin di dalam perjalanan agama ini menyadari penting betapa ibadah itu tidak selalu di atas sajadah dan ibadah itu tidak selalu harus di masjid, tapi ketika kita tersenyum, ketika kita memberi, ketika kita berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan apapun perkara yang bisa kita sharing untuk mereka, hatta bahkan menyajikan ilmu sekalipun untuk mereka supaya mereka mendapatkan pelita dalam kehidupan mereka, maka insya Allah
masalah-masalah yang dijumpai oleh umat hari ini akan mendapatkan segera solusinya ketika setiap orang itu memikul beban untuk menjadi pemecah masalah. Makanya akhirnya kita kaitkan dengan sebuah riwayat yang terkenal kan. Nabi itu mengatakan bahwasanya manusia itu an-nasu kal ibilil mi'ah. Manusia itu memang sebagaimana kerumunan onta 100. Dalam 100 kerumunan onta, belum tentu di antara 100 kerumunan onta itu yang betul-betul menjadi rahilah. Betul-betul menjadi rahilah. Apa bedanya onta sama rahilah? Rahilah itu onta, tapi onta belum tentu rahilah. Rahilah itu onta yang bisa membawa beban. Itu rahilah. Makanya rahilah itu mahal harganya dibandingkan onta biasa. Onta biasa harganya mungkin murah. Rahilah mungkin 3 kali, 4 kali lebih mahal karena onta ini onta pilihan. Rasulullah itu membidik. Rasulullah itu membidik dan memotret manusia itu. Manusia itu sebagaimana onta 100. Dalam kerumunan 100 onta, belum tentu di antara 100 onta itu ada yang rahilah. Sama dengan 100 manusia muslim, belum tentu di antara 100 orang itu yang mampu untuk menjadi rahilah. Mampu untuk menyelesaikan beban. Dan ini yang dibutuhkan. Yaitu adalah bagaimana kita mengubah narasi menjadi solusi itu. Makanya Masya Allah, ini materi ini cukup penting ini. Kalaulah kemudian kita apapun profesinya dalam kehidupan kita, apapun profesi kita hari ini, entah kamu dokter, entah kamu ibu rumah tangga, entah kamu seorang insinyur, notaris, apapun itu. Lalu kemudian kita menjadikan sebuah dedikasi kita beramal sesuai dengan sifat yang ke-15, yaitu adalah bagaimana memberi manfaat ketika kita menjadi rahilah, Masya Allah. Persoalan-persoalan besar yang kita hadapi dan kita jumpai. Bisa jadi Allah berikan solusinya lebih banyak daripada masalah yang hadir. Karena banyaknya orang mengambil sikap dan mengambil bagian untuk menjadi rahilah di antara tumpukan-tumpukan masalah yang terjadi. Makanya sebenarnya kalau saya ditanya, yang dibutuhkan dakwah hari ini itu adalah sebuah figur dan sebuah sistem. Yang mana sistem itu dibangun untuk menjadi rahilah. Dan figur yang bisa merekatkan semua potensi, lalu figur ini menjadikan setiap potensi yang terkumpul, masing-masing mereka menjadi rahilah. Kalau kemudian setiap orang akhirnya mereka bisa dalam kondisi mereka memberi manfaat, Masya Allah ini. Dan setiap orang bergerak, maka gerakan dinamis itulah yang akan memberikan keberkahan dalam kehidupan para hambanya Allah. Makanya inilah yang kemudian menjadikan saya kemarin menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak semuanya. Yang kita checklist, untuk saya juga, yang kita checklist setiap hari, bukan hanya sholat duha kita, bukan hanya zikir pagi kita, bukan hanya zikir sore kita, tapi yang betul-betul kita checklist pula dalam kehidupan kita ketika kita melewati hari-hari bersama dengan mentari yang menemani adalah siapa orang yang saya bantu hari ini. Siapa yang kemudian saya betul-betul berikan keberkahan dalam urusan mereka. Dan itu kemudian yang kita harus mengerti. Makanya selain daripada itu pula, termasuk di antara kebaikan-kebaikan yang kita harus miliki itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita juga kemudian berusaha pula ketika kita memenuhi kebutuhan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, yaitu adalah bagaimana kita juga tidak menjadi orang yang menyakiti orang lain. Ini berkaitan. Kalau arti bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah memberikan kegembiraan bagi hati kaum muslimin, berarti itu diiringi dengan sebuah makna bahwasanya kita tidak pernah menyusahkan kehidupan orang mukmin. Jangan nyakitin orang. Dan ini termasuk amalan yang besar. Menahan diri di tengah gejolak emosi untuk tidak nyakitin orang. Karena mungkin bisa jadi ada orang yang banyak memberi manfaat tapi juga banyak nyakitin orang. Tapi ketika kita sudah sepakat bahwasanya memberikan kegembiraan kepada hatinya orang, itu merupakan salah satu amalan yang besar. Memberikan kegembiraan, meringankan masalah, dan menjadi rahilah bagi umat, itu juga harus diiringi dengan sebuah komitmen kita tidak nyakitin orang.
agama kita ini adalah sebuah agama yang betul-betul menjaga perasaan hatinya orang. Ya. Mari kita belajar dari kisahnya Rasulullah, pembesar Quraisy, dan seorang sahabat buta lagi fakir miskin, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Nabi lagi berdakwah, mendakwahi para pembesar-pembesar Quraisy. Datanglah Abdullah bin Umi Maktum dalam kondisi buta, fakir lagi buta. Pada saat Nabi sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy dengan harapan bahwasanya para pembesar ini kalau masuk Islam akan membawa sederet para pengikutnya. Datanglah Abdullah bin Umi Maktum yang hatinya takut kepada Allah. Nabi memalingkan wajah dan bermuka masam. Itu pun tidak disadari oleh Abdullah bin Maktum karena beliau buta. Tapi perhatikan Allah yang ada di arsy-Nya kemudian berfirman, "Abasa wa tawalla." Wahai Muhammad, kenapa kamu bermuka masam lagi memalingkan wajah? Yang menegurnya adalah Allah. Karena Allah menjaga seorang Abdullah bin Umi Maktum dengan kehormatannya, walaupun dia buta lagi fakir. Ini juga sama. Bahwasanya komitmen ketika memberi kebahagiaan kepada orang itu jangan sampai menyakiti. Karena terkadang ketika kita memberikan kegembiraan, membayarkan hutang orang, kadang-kadang kita akan diuji pada proses kebaikan yang telah kita berikan. Orang yang kita beri, orang yang kita bantu, terkadang memberikan feedback yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia berikan. Lalu terjadilah apa yang sering dikhawatirkan. Kita mengungkit-ungkit pemberian. Kita mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan. Dan akhirnya ketika mengungkit-ungkit, yang terjadi adalah rasa sakit yang didapatkan sama orang yang kita berikan kebaikan. Dan akhirnya kebaikan dari amal itu menjadi hilang. Karena ini yang kemudian juga harus difahami. Ya. Sedekah, apapun itu, kalau diikuti diikuti dengan perkara yang menyakitkan, maka menjadikan amal itu menjadi musnah. Orang yang kemudian mereka menyebut-nyebut pemberian ketika dia sudah berbagi, berkhidmah kepada banyak orang, maka mereka akan diuji dengan keikhlasan setelah itu. Karena apa? Di antara deretan manusia yang dia bantu, belum tentu semuanya akan memberikan feedback sebagaimana yang diharapkan olehnya. Walaupun semacam itu nanti kita jumpai, maka itu ujian keikhlasan. Dan kemudian disampaikan pula di sini adalah bagaimana kemudian kita pun juga harus betul-betul menahan kemarahan supaya kemarahan itu tidak berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan kepada orang yang telah kita berikan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Ingat loh, berbuat baik kepada makhluk itu ujiannya bukan ketika kita pertama kali membantu mereka. Tapi ujiannya itu adalah ketika kita sudah membantu mereka, terkadang feedback yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada yang cuek, ada yang biasa, ada yang justru seudon dengan kebaikan yang diberikan. Bahkan tidak sedikit yang menganggap angin lalu kebaikan yang telah kita berikan kepada mereka. Tapi walaupun semacam itu, diingatkan betul di dalam buku ini. Janganlah sampai menyakiti. Jangan sampai meluapkan kemarahannya. Karena itu hal yang sering terjadi dalam perjalanan kita ketika membantu orang. Allah memisalkan orang yang membantu orang, sedekah, itu memberikan manfaat. Lalu ternyata kemudian diikuti dengan sebuah sikap, yaitu mengungkit-ungkit itu sebagaimana tanah yang ada di atas batu, lalu turun hujan begitu deras, dan hujan yang begitu deras itu melenyapkan tanah di atas batu itu tanpa tersisa. Batu itu menjadi licin kembali. Allah itu memisalkan orang yang sedekah, lalu mengungkit-ungkit pemberiannya, mungkin karena dia terluka dengan sikap orang yang diberikan sedekah, lalu mengungkit-ungkit, itu kemudian diserupakan oleh Allah dengan kondisi yang semacam itu. Itu kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami, ini loh, salah satu perkara yang kemudian kita harus mengerti. Bahwasanya komitmen di dalam memberikan kebaikan itu ya sudah letakkan karena Allah. Dan setiap orang itu harus memiliki sikap ihtisab di dalam komitmen dia ketika memberikan kebaikan kepada manusia.
Karena bisa jadi orang yang kamu berikan kebaikan, orang yang kamu tanam manfaat pada kehidupan mereka, bisa jadi mereka akan menjadi ujian untuk kita. Dan Allah menjadikan itu ujian bagi kita untuk menguji sebatas mana keikhlasan kita ketika beramal. Apakah karena mengharapkan feedback dari kebaikan manusia itu, ataukah semata-mata karena Allah? Apakah setiap orang yang berbuat baik akan mendapatkan feedback yang baik? Belum tentu. Belum tentu. Bukankah kita mendapati sebuah kisah ya? Kita mendapati sebuah kisah nyata dari seorang Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang luar biasa dermawan. Hatta setingkat Umar pun tidak bisa menandingi kedermawanan seorang Abu Bakar. Ketika pernah Abu Bakar itu Masya Allah ya, meninggalkan seluruh hartanya itu di jalan Allah sampai tidak meninggalkan apapun untuk dirinya. Apa yang kamu tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, taraktu lillahi wa lirrasul. Aku tinggalkan mereka di dalam penjagaan Allah. Abu Bakar ini termasuk orang yang membantu banyak orang. Termasuk salah satunya adalah Mistah bin Usasah. Kerabatnya Abu Bakar. Dibantu nafkah tiap bulan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi perhatikan, feedback yang didapatkan oleh keluarganya Abu Bakar setelah membantu Mistah bin Usasah dalam perjalanan kurun waktu yang cukup lama. Ketika ada peristiwa, Ibunda Aisyah pulang dari satu peperangan dari Ghazwatul Banil Musthalib tahun ke-8 Hijriah, lalu tersebar kabar dari Abdullah bin Ubay bahwasanya Ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Loh, tahu lagi bro, yang termasuk membesarkan berita fitnah yang menimpa kepada Ibunda Aisyah itu adalah Mistah bin Usasah. Padahal Mistah bin Usasah itu juga masih kerabatnya Ibunda Aisyah. Dan Mistah bin Usasah itu adalah keluarga yang selalu diperhatikan oleh Abu Bakar. Nafkah bulanannya dibantu oleh keluarga Abu Bakar. Apa yang kita pelajari di dalam riwayat ini? Yang kita pelajari dalam riwayat ini adalah kalau kamu nanti sudah berbuat baik, kamu kalahkan rasa malasmu, kamu kalahkan penyakit ginamu ketika merasa cukup dalam ibadahmu, kamu kalahkan mindset yang dibuat setan yang menjadikan kita akhirnya tidak bisa berbuat amal untuk membahagiakan orang. Kalau kita sudah tebas semuanya, lalu kita beramal untuk memberikan kebahagiaan bagi orang, meringankan, menutupi utangnya. Ingat loh, bukan berarti ujian selesai. Kamu akan diuji dengan keikhlasan. Karena bisa jadi orang yang kita berikan manfaat, kita berikan kebaikan, bisa jadi dia akan menjadi ujian bagi kalian. Dan disitulah Allah melihat terus amal kita sampai betul-betul ujian itu melewati lapisan demi lapisan demi lapisan demi lapisan sampai kita lewati lapisan itu, dan akhirnya amalan itu memang untuk Allah, barulah Allah akan mengganti dengan pahala yang besar. Sering nggak kita berjumpa dengan orang, sering nggak kita berjumpa dengan orang yang mengecewakan kita, yang teras dalam kehidupan, yang datang dalam teras kehidupan kita, kita memberi bunga tetapi dia membalasnya dengan duri. Banyak orang sering merasakan hal semacam ini. Dia memberi bunga, dibalas dengan duri. Dia memberi air, dibalas dengan api. Dia memberi jarum yang merekatkan, justru dia menggantinya dengan gunting yang merunyah-nguyak. Itu pasti kadang-kadang akan diujikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Layaknya Rasulullah, layaknya Abu Bakar. Ketika beliau dihadapkan kepada ujian dari kerabatnya sendiri, Mistah bin Usasah. Itu setingkat kehidupan para sahabat Nabi. Apalagi dalam kehidupan hari ini. Kadang-kadang kita ini kalau sudah memberi satu manfaat, kita merasa bahwasanya orang itu harus takzim sama kita. Kita harus dihormati lebih daripada yang lainnya. Dan itu ujian ketulusan kita. Makanya kita membahasnya secara keilmuan. Supaya rasa-rasa yang pernah kita miliki, wah orang ini mah dulu saya bantu. Wah orang ini mah dulunya saya kemudian begini kan, begitu kan. Lalu ketika kita merasa ada sesuatu hal yang ternyata orang itu tidak sesuai ekspektasi kita, kita sampaikan apa yang telah kita lakukan tanpa kita sadari. Tanah yang ada di lapisan batu, yang akhirnya tanah itu asalnya adalah kebaikan yang kita akan peroleh di sisi Allah.
diguyur hujan dalam waktu yang sesaat dan tidak berbekas hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kata di dalam surat Al-Baqarah itu sedekah yang diikuti dengan yatba'uhal adza, yaitu sedekah yang diikuti dengan perkara yang menyakitkan. Tapi penyebutan kata sedekah itu tidak menunjukkan itu hanya sedekah. Ya, dalam ayat 264. Maka kemudian Allah itu menyebutkan kata sedekah itu, penyebutan kata sedekah itu mewakili semua amal kebaikan. Mewakili semua amal kebaikan. Tidak hanya sedekah, disebutkannya kata sedekah. Tapi pada dasarnya itu bukan hanya sedekah, tapi penyebutan dari semua perkara kebaikan kita. Kita pasti akan diuji dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Orang yang beriman adalah orang yang amnesia terhadap kebaikan yang pernah dia berikan kepada orang lain. Dia amnesia, dia langsung dibuat lupa. Pada saat itulah amal itu betul-betul berharga di sisi Allah. Ketika yang mengingatnya adalah Allah, mengabadikannya adalah Allah, dan dia berusaha meringankan beban dengan tidak mengingat apa yang telah dia berikan dalam kebaikan. Sekali lagi, sering kan kita kadang-kadang ngobrol, dulu tuh yang membantu dia itu kita. Dulu tuh dia kayak gitu, oh yang kemudian nanuin kita. Memang kita tidak menyebutkan di depan orang itu langsung, tapi menyebutkan kebaikannya. Menyebutkan kebaikan kita atas apa yang terjadi. Lalu kita menggugat kekecewaan yang kita peroleh, itu yang menggagalkan semua kebaikan kita ketika telah berbuat baik. Itulah yang kita khawatirkan. Kita membantu banyak orang, lalu kita tidak siap dengan ujian yang bernama kekecewaan dari orang-orang yang telah kita berikan kebaikan. Kita diuji terus di situ oleh Allah. Terkadang ada orang yang berhasil melewati, ada orang yang berhasil melewati semua perkara. Nah, perkara-perkara yang kemudian menghalangi dia untuk berbuat kebaikan, untuk memberikan kebahagiaan, tapi ternyata dia tidak berhasil ketika melewati ujian dari orang yang dia berikan kebaikan. Ingat loh, orang yang kita berikan kebaikan tetap manusia biasa. Dia punya nafsu, terkadang turun iman, terkadang ada masalah besar yang lebih besar daripada masalah yang pernah kita bantu, dan itu terkadang menjadikan kita berharapnya terlalu lebih. Bukankah ada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sangat terkenal dan mungkin sebagian dari kita sering memasangnya menjadi status. Berharap kepada manusia hanyalah menumbuhkan kekecewaan, lapisan kekecewaan dalam kehidupan kita. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami gitu. Kalaupun kamu sudah berbuat baik, kalaupun kamu sudah pernah membayarkan hutang, kalaupun kamu sudah pernah membela kehormatan orang, kalaupun kamu sudah memberikan sejumput kebaikan dan manfaat yang kamu sharing untuk orang lain, lupakan, biarkan itu. Allah yang menilainya. Apapun respon yang kamu jumpai setelah itu, misalnya, kamu mendapati ekspektasi yang tidak sama dengan apa yang kamu harapkan. Ada orang yang lebih berat mendapatkan ujian daripada kita ketika memberi kebaikan. Ketika Abu Bakar dan Mistah bin Usasa. Itu bisa menjadi sebuah renungan. Dan yang kedua, mungkin Allah menguji orang yang kita berikan kebaikan dan mereka tidak membalas kebaikan untuk kita. Ya karena Allah ingin memberkahi amal itu, supaya amal itu betul-betul hanya kita harapkan di sisi Allah. Inilah yang kita harus paham ya. Kenapa saya sampaikan bab ini? Penyakitnya orang yang suka nolong itu apa? Suka ingat kebaikannya. Itu penyakitnya orang yang suka nolong. Ya. Penyakitnya orang yang suka memberi manfaat itu ingat manfaatnya. Lalu tidak sadar, lembut banget. Lalu kemudian dia tidak sadar itu, dia ingat terus manfaat itu. Setiap ketemu orang itu, tuh kan, orang yang pernah saya bantu ini. Walaupun tidak ngomong. Walaupun tidak ngomong. Tapi kemudian nampak gitu, di hatinya tuh berkecamuk satu perasaan nih orang yang pernah saya tolong. Ini orang dulu kalau nggak saya bantu ini, oh sudah. Nggak jelas deh.
Itu perasaannya. Karena apa? Mengingat kebaikan, mengingat manfaat yang telah kita lakukan kepada orang itu tidak bisa dilakukan sama orang yang mereka itu egosentris. Kenapa? Apa yang diingat? Wong dia nggak memberi manfaat sama orang kok. Dia tidak akan kena ujian mengingat kebaikan karena memang tidak pernah memberikan kebaikan sama orang. Tapi penyakitnya orang yang suka membantu itu apa? Penyakitnya orang yang suka membantu, bermanfaat, membayar utang, memberikan kegembiraan, memasukkan rasa-rasa bahagia kepada hati orang. Ingat kebaikan itu. Lalu akhirnya dia mengungkit ketika dia mendapati feedback.